Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Oke, tapi hari ini ya, Arya sama Lus itu aja nih kayaknya nih. Oke, kita lanjut ya. Langsung lanjutin materinya aja. Untuk yang hari ini, saya share screen dulu. Harusnya udah kelihatan ya. Oke, jaringan. Ya, ini bukan membahas eh, jaringan dan komponen-komponennya sampai mendalam, enggak. Nah, yang penting terkait dengan infrastruktur teknologi informasi. Nah, kaitannya apa nih yang dari perangkat jaringan gitu. Nah, jaringan itu sendiri kan artinya adalah hubungan ya atau interkoneksi antar sekumpulan perangkat. Nah, kalau itu. Jadi beberapa perangkat-perangkat ini saling terhubung membentuk sebuah jaringan. Nah, perangkat-perangkat yang kita punya atau perangkat komputer kayak smartphone kita atau laptop atau komputer desktop, server. Nah, itu tentunya kita gunakan untuk mengirim atau menerima data. Nah, ngirim kemana, nerima dari mana. Nah, semua itu bisa terwujud kalau perangkat-perangkat itu tadi terhubung ke suatu jaringan. Ya, jadi konsep dari jaringan itu adalah supaya masing-masing perangkat ini yang saling terhubung satu sama lain itu bisa berkomunikasi atau saling bertukar data. Ya, tanpa ada jaringan lokal, ya data yang bisa diakses adalah data yang ada di dalam storage perangkat tersebut. Nggak bisa kita akses eh, data dari perangkat lain. Ya. HP aja kalau disconnect nggak terhubung ke WiFi atau ke mobile data, ya bisa apa kan sekarang? Kita nggak bisa ngambil data dari mana, cuma data yang ada di dalam perangkat kita aja. Nah, sebenarnya dibagi jadi dua bagian ya perangkat yang ada di dalam jaringan itu. Ada perangkat akhir atau end device dan perangkat penghubung atau intermediary device. Ya, sebagaimana yang tertera di gambar sebelah. Nah, bisa dilihat perangkat-perangkat yang kita miliki itu adalah end device. Dan perangkat-perangkat yang menghubungkan antar end device itu adalah intermediary device. Ya. Jadi si end device ini adalah perangkat yang difungsikan sebagai pengirim dan penerima data. Ya, dia yang melakukan pengiriman dan penerimaan data antar end device. Nah, kalau intermediary device ini perangkat penghubungnya, nah itu fungsinya cuma untuk menghubungkan antar end device aja. Ya, misalnya
laptop kita mengakses dari server. Nah, kan kalau dilihat dari gambar dari laptop kan ke switch dulu, nanti ke router, nah, dari router ke internet cloud ke modem, baru akses ke server. Atau kalau dari smartphone kita, tentu dia akan melewati cell tower dulu ya, BTS dulu, BTS, BTS, lalu akses ke server yang dituju. Nah, begitupun kita request data itu kan ke server. Nah, server akan mengirimkan data ke kita, saya ke smartphone kita. Ya udah nanti dari server akan uh, melewati cell tower BTS, nanti baru masuk ke smartphone kita. Ya, ini konsepnya gampang. End device connect ke end device yang lain melewati intermediary device. Oke. Nah, sekarang yang namanya jaringan komputer itu udah jadi bagian penting buat hampir semua organisasi atau perusahaan karena banyak sekali alasannya untuk sharing hardware misalnya, ya printer lah paling 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 banyak kita temui mungkin uh, printer sharing. Ya. Jadi nggak perlu dong satu perangkat satu printer. Nah, sedangkan kan printer tidak setiap saat dipakai ya, setiap detik dipakai untuk semua orang kan enggak. Dipakainya kan kondisional saja ya. Siasatnya ya adalah mengkoneksikan printer itu ke jaringan. Jadi siapapun yang terhubung ke jaringan itu bisa mengakses printer. Begitupun dengan scanner dan storage. Ya, jadi bisa berbagi resource. Ya, tidak perlu membeli hardware satu hardware untuk satu hardware pendukung untuk satu perangkat, nggak perlu seperti itu. Jadi bisa sharing, ya, jadi bisa berbagi resource, lebih hemat, ya. Dan enaknya adalah tidak harus terpaku di sebelah perangkat kita, kan? Walaupun di ruangan lain. Nah, tapi kalau misalnya dia memang terkoneksi ke jaringan kan kita bisa print dan tinggal ngecek aja dia tinggal mencetak di sana ya. Begitu dengan storage ya. Nah, jadi penyimpanan jadi nggak perlu ada di masing-masing, ya perlu juga sebenarnya di masing-masing perangkat kan pasti ada storage-nya ya. Ya tapi ada juga storage yang dikoneksikan ke jaringan pakai NAS misalnya. Nah itu kan untuk membuat sebuah tempat penyimpanan yang terpusat ya. Jadi bisa buat backup juga atau untuk memudahkan berbagi data dari NAS tadi untuk semua komputer yang ada di dalam jaringan seperti itu. Ya. Sharing software juga ya mungkin tidak perlu membeli satu lisensi tapi bisa saja software itu kan bisa diakses lewat jaringan yang sudah dibuat di dalam organisasi ya atau perusahaan ya. Nah, atau ada pula yang jenis lisensi yang memang sudah dirancang atau di set khusus untuk kebutuhan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Volume license kalau kita sebut di ini ya, kalau disebut di Microsoft ya, volume license. Jadi uh, banyak lisensi yang dibeli dalam satu waktu, jadi bisa lebih murah seperti itu. Sharing data and information, nah, kaitannya juga ke sharing hardware dan software ya, dengan perangkat-perangkat yang terkait, memungkinkan kita saling berbagi data, berbagi file yang dibutuhkan, ya tentu saja dengan hak akses tertentu ya, supaya tidak disalahgunakan, dan juga memungkinkan kita untuk bekerja secara kolaboratif, ya bisa bekerja secara bersama-sama walaupun tidak dalam satu ruangan yang sama. Gitu. Jadi dalam satu sesi yang sama
beberapa bagian atau beberapa orang bisa mengerjakan satu hal yang sama walaupun beda-beda ruangan itu. Itu memungkinkan asal ada jaringan komputer. Better communication, ya tentunya terbantu sekali dengan ada jaringan komputer. Bayangkan kalau misalnya nggak ada, kita gimana mau ngirim email, ya kan? Mau chat, mau melakukan panggilan yang over internet, panggilan video juga. Nah, dengan ada jaringan komputer, ya itu semua bisa terwujud dan membantu uh, operasional harian, ya, baik itu di organisasi maupun uh, kita secara pribadi di rumah. Gitu. Lalu accessing database tentu terbantu ya, database yang diletakkan jauh dari tempat dari kantor atau dari tempat operasionalnya, nah itu kan bisa kita akses melewati internet gitu. Ya anggap aja kita nyimpen file di Google Drive atau di Microsoft OneDrive, ya kan asal kita bisa terkoneksi, kita punya koneksi internet, ya kita bisa akses ke sana, kan? Nah, centralized communication. Nah, kalau ini lingkupnya ke dalam ya, secara internal ya. Jadi jaringan yang dibangun di dalam perusahaan itu memungkinkan uh, kita untuk bisa memanage data atau perangkat-perangkat yang ada dengan mudah. Kontrol, backup, kita bisa lakukan lewat jaringan. Ya, nggak perlu didatengin satu-satu kan untuk akses. Yang penting terkoneksi ke jaringan, semua bisa dikontrol, semua bisa diakses, semua bisa dihandle. Nah, security of information. Jadi informasi atau data yang ada itu eh, masih bisa aman lah, tetap aman walaupun eh, pegawainya itu sudah nggak ada lagi, ya. Dalam artian mungkin eh, dia menyimpan secara lokal dan dia pikir datanya dia curi gitu kan, misalnya dia bawa hardware-nya, padahal tidak. Nah, ternyata disimpan di NAS atau di penyimpanan yang terkoneksi ke jaringan, atau misalnya ada bencana alam, ya, misalnya di satu daerah ada gempa besar gitu yang menyebabkan infrastrukturnya hancur atau mungkin perusahaannya eh, ya hancur juga, database-nya segala macam. Nah, kalau punya database backup di tempat lain yang aman dari bencana, yang relatif aman dari bencana, dan tentunya itu kan akan membuat informasi yang ada tetap aman itu, walaupun kondisi realnya di lokasi yang terdampak bencana itu semuanya hancur, tapi punya backup data dan informasi di tempat jauh yang aman. Ya, ya, bisa jadi kan perusahaannya di Jakarta, tapi database backupnya di tempat lain, di Kalimantan misalnya, yang lebih relatif aman dari gempa, atau di luar negeri. Ya tergantung mana menimbang-nimbang dari aspek keamanan dan biaya yang paling masuk akal. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini sih gampang ya, jaringan yang dibedakan dari luas cakupan atau letak geografisnya. Ada yang paling kecil tentunya LAN, ya, Local Area Network, ya, menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam cakupan wilayah geografis yang terbatas. Misalnya di dalam satu rumah atau di dalam satu kantor atau satu gedung. Ya. Di rumah aja itu kan kita udah membangun sebuah local area network kan. Misalnya kita punya um, internet ya dari provider tertentu.
biasanya kan sudah include router ya, router dan perangkat-perangkat yang ada di rumah terkoneksi ke router tersebut, gitu ya. Smartphone kita, smartphone orang tua kita, misalnya tablet adik kita, smartwatch, lampu-lampu IoT, terus misalnya apa lagi ya, CCTV, smart TV, komputer, laptop segala macam, itu kan biasanya terkoneksi ke router tersebut untuk mengakses internet. Nah, di situ kan kita sudah membangun yang namanya local area network, ya, baik yang secara wireless maupun wire. Nah, di atas itu ada MAN, Metropolitan Area Network, ya, jaringan metro. Nah, ini yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam cakupan wilayah sebuah kota, yang menghubungkan berbagai lokasi di dalam satu kota. Anggap aja rumah, gedung, tadi itu kan merupakan LAN-LAN ya, local area network, dan semuanya itu saling terhubung. Nah, nanti dia terhubung ke backbone internet. Ya, karena semuanya saling terhubung ke internet kan. Nah, untuk jalurnya gimana nanti kita lihat. Nah, ini kumpulan-kumpulan dari LAN, istilahnya kalau dilihat dari gambar ya, yang membentuk sebuah metropolitan area network. Yang paling gede cakupannya Wide Area Network WAN. Jadi ini jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat komputer dalam cakupan wilayah geografis yang benar-benar luas, ya, seperti negara atau benua, seluruh dunia, dengan berbagai metode, dengan berbagai media penyaluran datanya, ya kan. Jadi semua man-man tadi itu kan saling terhubung ya. Satu negara kan gede banget tuh. Nah, dari situ terhubung ke internet, baik itu via microwave station atau lewat satelit atau lewat kabel fiber optik antar negara, ya, ya itu. Jadi hubungan dari semuanya itulah yang membentuk wide area network. Ya. Oke. Jadi dari segi cakupannya udah bisa kebayang ya. LAN tuh yang paling kecil, yang paling ya, paling dekat kita bisa rasakan lah ya sekarang. Di rumah atau di kantor, naik ke metropolitan, lalu ke wide, wide area network. Siapa tahu nanti terbangun antar planet ya, kalau sudah bisa dieksplor ya. Nah, terlepas dari ukurannya, cakupan wilayah geografisnya, segala macam, jaringan-jaringan itu tadi punya komponen yang sama, ya, ada host dan node. Ya. Host itu komputer sentral yang mengontrol jaringan. Nah, terus perangkat-perangkat lainnya yang ada di jaringan itu disebut node. Ya. Baik secara kabel maupun wireless. Jadi kayak mikrokomputer kita, perangkat penyimpanan, printer, itu node-nya. Nah, nanti ada host-nya yang sebagai uh, pengontrolnya. Ya, bisa jadi salah satu komputer dijadikan sebagai host dan perangkat lain sebagai node-nya. Intinya ada host dan node. Ya, sudah istilah paket, ya, pesan-pesan elektronik, kode-kode elektronik itu kan dialirkan dalam bentuk blok data yang ditransmisikan di jaringan. Ya. Nah, yang itu yang dipecah terus disatuin lagi pas saat diterima. Nah, tugasnya ini nih, modem ya.
modem, router, dan lain-lain yang meneruskan paket kita dan merubah gimana caranya paket itu bisa terkirim dari satu titik ke titik lainnya. Ya. Kita minta data, kita ngirim data, sending request, segala macam. Nah, itu kan paket yang keluar masuk ke komputer kita. Protokol, ya tentu ada sebuah standar ya, standar yang ngatur hubungan komunikasi atau perpindahan data antar perangkat jaringan. Ya, mungkin familiar dengan istilah TCP/IP sama UDP. Nah, itu protokol-protokol yang digunakan oleh perangkat-perangkat untuk bisa saling terhubung. Tentunya perangkat tersebut punya network interface card ya, jadi memungkinkan komputer itu bisa mengirim dan menerima pesan lewat jaringan kabel. Portnya RJ45 biasanya, port LAN. Itu bisa yang berupa sudah built-in di motherboard, sudah bawaannya, maupun berupa expansion card yang bisa kita tambahkan lagi di slot PCI Express misalnya. Nah, intinya modul ini memungkinkan perangkat itu mempunyai kapabilitas untuk terhubung ke jaringan. Oke. Nah, ada juga network operating system. Jadi ini sistem software yang mengatur aktivitas jaringan. Ya, letaknya biasanya ya di server ya, atau di mikrokomputer tertentu di dalam jaringan yang difungsikan sebagai pengatur lalu lintas jaringan, mengatur aktivitas jaringan keluar dan masuknya. Pasti ada satu yang difungsikan sebagai perangkat untuk mengatur aktivitas jaringan. Ya, di sini ada network operating systemnya. Ya, bisa seperti Windows Server misalnya dan lain-lain. Nah, ada lagi network linking device. Ya, jadi perangkat yang digunakan supaya jaringan itu bisa saling terhubung. Ya. Ini rata-rata adalah intermediary device ya, kayak switch, ya, menghubungkan komputer ke jaringan dan fasilitasi komunikasi. Nah, switch kan kita di dalam, kalau di rumah mungkin jaringan kabel nggak terlalu ya, orang mungkin jarang ya membangun sebuah jaringan kabel yang kompleks di dalam rumah ya, kecuali memang rumahnya besar sekali dan berlantai-lantai. Nah, di mana wireless itu kurang memungkinkan untuk dibangun karena butuh, karena banyak interferensi atau halangan dari tembok beton misalnya. Ya, tapi kalau di perkantoran, nah, antar ruangan aja, satu ruangan terkoneksi ke switch. Ya, antar ruangan dari switch ke switch nanti dia terhubung lagi. Nah, itu udah yang kompleks seperti itu tuh biasanya kalau di gedung. Jadi ya memungkinkan komputer-komputer atau node-node tadi ya, kalau kita istilah host dan node itu bisa saling terhubung. Gitu. Ada bridge juga untuk menghubungkan dua jaringan yang sama. Ya. Ada gateway juga ya, yang memungkinkan komunikasi antara dua jaringan yang berbeda, antara LAN dan WAN, atau antara dua LAN yang berbeda NOS-nya. Ini udah dari sisi metro ya, kalau seperti ini. Router ya, untuk mengatur transmisi paket data ya dari mana ke mana. Nah, itu kan prosesnya routing ya, untuk mengelola lalu lintas jaringan router itu. Firewall, nah, firewall baik yang basisnya hardware yang ataupun yang basisnya software, ya, fungsinya ya untuk memproteksi komputer atau jaringan dari unauthorized access
ya, dari akses yang tidak sah gitu, untuk menghindari inilah, menghindari penyusup masuk ke dalam jaringan kita, ke dalam sistem kita. Ya, firewall juga buat ngawasin semua aktivitas keluar masuk jaringan. Inbound, outbound-nya dicek semuanya. Kalau ada, biasanya kalau ada fraud akan diblok sama dia. Ya, kalau yang basisnya software sih harusnya setiap komputer ada. Windows punya Windows Firewall kan. Nah, belum kalau misalnya kita pakai program security yang berbayar, biasanya itu punya eh, firewallnya sendiri gitu. Topologi, ntar abis ini ada. Nah, kalau yang firewall hardware kan di gedung-gedung ya, perkantoran ya, perusahaan atau organisasi, terutama yang mengedepankan keamanan data. Ya, seperti yang kita tahu kan memang cybercrime itu terjadi nggak berhenti-berhenti ya. Setiap detik tuh ada aja. Maka dibutuhkan sebuah pengamanan yang bagus. Ya, perbankan tuh biasanya pakai ini. Atau perusahaan yang memiliki data informasi yang benar-benar harus diamankan, gitu. Ya, militer atau eh, badan tertentu dari sebuah negara. Gitu. Backbone, ya. Jadi jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data. Nah, yang kita lihat sekarang ini di layar adalah eh, jalur kabel bawah laut, ya, antar negara. Ya, kalau di dalam negaranya lagi mungkin eh, ada lagi peta tersendiri ya, tapi ini jalur lautnya yang menghubungkan antar negara maupun antar benua. Ya, sudah sebegitu banyaknya jaringan kabel bawah laut. Yang tentunya kalau misalnya ini kan sering eh, beberapa kali event tuh kabel bolotnya putus, akhirnya terdampaklah layanan internet dari beberapa internet service provider misalnya. Itu kan pernah tuh, sampai mereka pakai jalur backup yang kapasitasnya tidak, paling hanya 50%-nya atau 25%-nya dari jalur utama yang mati itu. Nah, jadi satu rated lah jaringannya. Nah, kita pernah ya, kalau misalnya ada yang putus, nah kabel bawah lautnya. Karena kan untuk memperbaikinya itu nggak mudah ya. Ya, untuk menyambungkannya itu butuh teknik khusus dan orang-orang tertentu yang bisa menyambungkan kabel fiber optik bawah laut. Gitu. Ya, intinya jaringan kabel bawah laut ini terus berkembang, ya, meningkat kapasitasnya seiring juga dengan eh, membesarnya kebutuhan data atau data yang disimpan di seluruh dunia, ya. Jadi ini tentu akan semakin meningkat kecepatannya ke depan, dan jaringannya tentu akan lebih crowded dari ini, ya. Azan ya? Oke deh. Ya, Pak. Kalau gitu kita break dulu ya. Nanti 15 15 18:10 kita ketemu lagi di sini. Oke? Baik, Pak. Oke. Kita break dulu ya.
Kita lanjut lagi ya. Oke, sebentar. Tadi sudah. Nah, sekarang gambaran singkat tentang arsitektur jaringan. Nah, ada client server sama peer-to-peer. Ya. Jaringan client server. Ya, tentunya ada client, ada server. Kalau tadi kita sempat bahas ada host, ada node. Ya. Nah, jadi di sini klien-kliennya itu ya mikrokomputer yang melakukan request data, sama ada server, komputer sentral yang digunakan untuk supply datanya. Ya. Jadi si server ini yang menangani aktivitas transaksi file, keluar masuknya, sama keamanannya juga. Contoh yang paling banyak di file server, database server, print server, web server, mail server. Jadi memang klien-klien ini ya request aja, ya request data yang ada di server tersebut. Ya. Nah ini kalau yang client server. Nah yang asik yang ini, yang peer-to-peer. Jadi semua mikrokomputer atau semua node ya, semua mikrokomputer yang ada di dalam jaringan itu bisa berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa harus bergantung pada server. Ya, jadi setiap mikrokomputer atau setiap node itu juga berfungsi sebagai klien dan juga bisa berfungsi sebagai server dalam waktu yang bersamaan. Mungkin ada yang suka download-download film atau apalah itu lewat torrent, peer-to-peer file sharing. Jadi kan kita uh, ada seeder, ada leacher ya. Jadi selain kita mendownload file tersebut dari komputer-komputer lain, kita pun juga sebagai penyedianya, kita juga mengupload apa yang sudah kita download. Nah, jadi kita bertindak sebagai downloader dan uploader juga. Kalau dari sisi file sharing peer-to-peer ya. Nah, konsepnya itu seperti mesh network. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita kaitkan ke file sharing, ini kayak kita download dari ya Google Drive atau dari kalau yang client server ya, itu dari Google Drive, dari OneDrive, dari banyak lah. Rapid share udah nggak ada lagi. Banyak lah pokoknya sekarang ya, masih yang pada hidup tuh. Nah kalau yang ini file sharing yang berbasis peer-to-peer, torrent. Mungkin pernah dengar QTorrent, QBitTorrent, uTorrent, BitTorrent, pasti tahu. Jadi dua konsep yang berbeda ya. Kalau client server, kita ambil data direct langsung ke servernya, kita minta ke sana. Tapi kalau yang peer-to-peer, kita bisa ke server iya, kita ngambil dari node yang lain juga iya. Jadi kita ambil dari komputer yang lain juga data tersebut. Ya. Nah, ini singkatnya soal topologi. Nah, topologi ini kan acuannya dari jalur yang terbentuk ya, link yang terbentuk antara dua atau lebih perangkat yang dihubungkan ke dalam jaringan. Ya, ada star ring, bus tree, dan mesh. Star ini yang uh, paling inilah paling umum digunakan ya. Di rumah juga biasanya begini kan, kita terkoneksi ke wireless router ya. Nah, kalau di ruangan perkantoran misalnya satu ruangan itu terkoneksi ke satu switch. Kita nanti switch tersebut terkoneksi ke jaringan pusat.
gitu. Jadi lalu lintas datanya lewat satu perangkat tersebut untuk terkoneksi ke internet atau ke uh, switch yang lain, perangkat yang lain atau ke server. Kalau ring ya antar node itu um, saling terhubung dalam satu lingkaran. Ya, jadi di sini nggak ada switch atau server sebagai pusatnya nggak. Nah kalau ini bus, nah jadi busnya anggap aja punya satu kabel utama, satu rute kabel utama, dan setiap komputer terkoneksi ke situ, ya terhubung ke satu kabel. Mirip sama ring, cuma kalau ini antar node, kalau ini setiap node terhubung ke satu kabel yang sama. Tree, tree itu kita anggap aja kombinasi dari beberapa star network ya. Jadi beberapa star network itu terhubung ke kabel utama. Kayak bus network, cuma setiap node-nya itu berupa star network. Ya. Dan yang mesh, yang terakhir yang mesh. Nah kalau keempat yang ini nih, lewat tata letaknya, fisiknya. Nah kalau mesh ini prinsipnya setiap perangkat itu punya lebih dari satu koneksi ke perangkat lain. Sama kayak yang peer-to-peer ya, kayak tadi saya bilang yang ini nih. Konsepnya kayak peer-to-peer network. Nah, jadi gimana caranya supaya eh, data mencapai tujuan ya dari pengirim ke penerima, baik dari penerima ke pengirim sebaiknya ya, sama aja itu punya rute yang terpendek dan paling mudah untuk dijangkau. Ya. Konsep mesh network kan juga banyak diimplementasikan di kantor-kantor yang punya banyak banget ruangan, banyak lantai, um, atau untuk perangkat rumahan juga ada sih. Jadi kita menggabungkan beberapa, um, ibaratnya jaringannya di extend ya, kayak pakai extender, cuma untuk konfigurasinya lebih mudah. Kita cukup koneksikan dua router, dua perangkat dengan SSID yang sama. Jadi walaupun kita berganti koneksi ke akses point yang lain gitu, jadi dia uh, tidak perlu registrasi ulang. Dia langsung terkoneksi saat itu juga. Lebih seamless kalau untuk yang mesh network. Nah, mesh network ini lebih ke wireless ya. Jadi menggabungkan beberapa router, beberapa wireless router atau beberapa AP. Nah, jadi supaya kemanapun orang itu bergerak, ya seolah-olah dia terkoneksi ke satu SSID yang sama. Ya, jadi seamless, nggak perlu disconnect atau connect lagi. Kayak BTS lah ya. Langsung berganti BTS kan ketika kita lagi berjalan nih atau mengendarai kendaraan, lagi berkendara. Nah, kita kan terkoneksi dari satu BTS ke BTS yang lain. Ya, wireless. Lebih ke wireless kalau mesh ini. Tapi eh, lumayan mahal sih perangkatnya. Karena memang itu kita dapetin lebih seamless dalam menggunakan networknya. Daripada kita repot mengkonfigurasi di AP ini, SSID-nya ini, passwordnya ini. Nah, ada baiknya kan misalnya kita tiga punya tiga perangkat, kita setting yang sama, kalau dia bukan yang kompatibel ke mesh network kan jadi 3 kali lebih lama untuk nyetingnya. Oke, ini lebih seamless. Media komunikasi.
Tentunya kita punya dua metode utama, yaitu wired yang pakai kabel dan yang wireless yang tanpa kabel. Pakai kabel, kecepatan transfer datanya tentu lebih besar ketimbang yang wireless. Nah, tapi yang wireless lebih fleksibel dalam penggunaannya. Ya, nggak perlu kabel, bisa terkoneksi, bisa bergeser-geser semua kita yang memang punya plus minusnya masing-masing. Ya, kayak wireless kan rentan sekali sama yang namanya interferensi ya, terutama di uh, protokol Wi-Fi yang 2,4 GHz itu kan sudah banyak sekali perangkat yang pakai itu, jadi kemungkinan interferensinya jauh lebih tinggi. Sedangkan yang pakai 5 GHz, ya belum semuanya orang kepikiran untuk berganti ke sana, apalagi yang 6 GHz gitu. Tapi tentunya kedua media ini terus dikembangkan, ya kemampuannya baik dari sisi kecepatannya, jangkauannya dan lain-lain. Ya, kita gampangnya aja lah, Wi-Fi juga terus dikembangkan kan, ada Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 sekarang, walaupun masih early banget ya, tapi peningkatannya udah benar-benar kelihatan. Terus dari kabel juga, kalau untuk media pembawanya paling bagus masih fiber optik ya sampai saat ini. Nah, untuk interface-nya sendiri kan terus dikembangkan tuh kalau via kabelan tuh. Dari yang 100 Mbps naik ke 1 Gbps, 10 Gbps dan terus dikembangkan sampai sekarang. Ethernet. Nah, ini pakai port RJ45 tuh ya. Perkembangannya bisa kelihatan dari zaman dulu 2,94, 10, 100, 1 Gbps, 25, 40 dan terus sampai sekarang. Nah, ini juga data rate-nya ini juga tergantung dengan kabel yang digunakan. Ya. Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 7 dan seterusnya. Jadi ini harus saling kompatibel nih, antara interface-nya dengan kabelnya supaya data transfer rate-nya bisa sesuai dengan spesifikasi. Nah, 3 jenis media komunikasi kabel. Ada yang twisted pair. Twisted pair ini pakai tembaga ya, tembaga yang diuntai seperti itu, yang dipelintir, terinsulasi. Nah, ini yang biasanya di dalam kabel LAN ya, kabel LAN seperti ini. Koaksial, ya, dibungkus pelindung logam solid, braided, ditutup lagi sama PVC. Ini biasanya kita temukan di kabel antena, CCTV yang zaman dulu yang RG59, RG6, terus apa lagi ya? Provider internet yang masih pakai kabel koaksial. First media sebelum zaman ini ya, sebelum zaman fiber optik ya, kan pakai koaksial tuh dia. Sama fiber optik, ya, yang isinya bukan tembaga lagi, tapi sudah kaca atau plastik ya. Fungsinya mentransmisikannya bukan listrik tapi cahaya, jadi dia tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Ya, kalau tembaga, dua di atas tergantung insulasinya. Ya, apakah dia lebih tahan interferensi atau tidak, itu tergantung insulasinya juga. Cuma kalau fiber optik sangat aman dari itu. Cuma masalahnya adalah bagi orang yang awam ya, yang nggak tahu, ditekuk, patah dia, udah tidak terkoneksi lagi.
Apalagi kabel-kabel patch cord yang kuning tipis itu, yang agak riskan ya sebenarnya. Dari roset ke ONT itu kalau di rumah ya. Nah, itu kalau itu handlingnya kita harus bagus tuh. Jangan sampai terlalu tertekuk atau malah sampai dipelintir. Nah itu kalau orang yang nggak tahu kan bahaya. Saya pernah lihat eh, orang yang mungkin nggak tahu ya soal kabel-kabel optik, dikira itu kabel tembaga biasa, main dikupas aja terus dipelintir. Terus bingung, kok nggak bisa nyambung lagi. Aduh. Ya, emang harus, ya namanya zaman berubah ya. Nanti juga semua orang tahu lah, fiber optik itu penanganannya seperti apa. Wireless, wireless sih banyak ya, nih dari zaman dulu ya, masih sampai sekarang digunakan ya di remote infrared transmission, ya dia pakai gelombang cahaya inframerah, frekuensinya rendah banget, dan perlu line of sight communication, jadi nggak boleh ada halangan sama sekali dan nggak bisa terlalu jauh. Geser dikit aja, nggak point to point, nanti dia nggak bisa membaca atau menerima. Ya, nggak bisa mengirim atau menerima. Broadcast radio, ya untuk transmitter dari receiver untuk ngirim, menerima, atau dua-duanya digabungkan jadi satu, transceiver. Ya. Cellular radio, ya, untuk HP-HP kita nih ya. BTS tuh kan ada microwave radio yang kayak piringan tuh, dan communication satellite atau relay station ya yang mengorbit di bumi. Yang ini menjadi dasar untuk GPS ya. Nah, yang kiri kan seluler radio ya. Ini sering, nah ini mah kita temuin di mana-mana ya. Ini yang memungkinkan kita terhubung ke uh, penyedia layanan telekomunikasi kita yang secara seluler. Ya, kalau yang microwave tuh harus tinggi dan besar dia. Jadi karena juga harus line of sight, nggak boleh ada penghalang. Yang kanan ya communication satellite. Yang lagi anget-angetnya sekarang ya, Starlink ya. Wi-Fi standar standar digital wireless jarak pendek ya, yang memungkinkan perangkat-perangkat portable kita, smartphone, laptop, segala macam, tablet bisa berkomunikasi dan berbagi koneksi internet. Wi-Fi 6 sekarang yang ya, tapi di dalam perjalanannya ini ya, kalau kita lihat tabel yang kanan, oh ya sebelumnya kita lihat dulu yang tabel kiri bawah, itu kan penamaannya sekarang pakai angka ya, jadi lebih simpel, nggak B A G N A C A X lagi, tapi pakai angka sekarang 1 2 3 4 5 6 untuk nentuin generasinya. Nah, tetap saja sih kalau menurut saya yang masih banyak sekali dipakai sama yang sering, yang banyak beredar di masyarakat tetap yang WiFi 4 sih. Kalau jarang, saya pakai WiFi analyzer nih. Nah, saya cek mana yang pakai band 5 GHz, mana yang 2,4. Nah, rata-rata masih banyak sekali pakai yang 2,4. Jadi ya, interferensinya memang kencang banget. Itu di perumahan ya, gimana di perkantoran atau di mall misalnya gitu kan. Nah, saya pribadi sudah pakai yang WiFi 6. Ya memang waktu itu supaya data rate dari
provider tuh bisa maksimal. Sebagaimana kita tahu kan, kalau kita masih pakai yang Wi-Fi 4 ya, apalagi pakai frekuensi band yang 2,4 GHz, 100 Mbps aja nggak nyampe ya. Walaupun dari providernya bisa 100, tapi ketika disebarkan lewat wireless router, paling yang bisa ditangkap oleh perangkat kita cuma 60, paling gede. Beda kalau pakai yang 5 GHz, lebih lebar lagi tuh, dan bisa lebih maksimal lagi data rate-nya. Nah, kebetulan sih saya sudah pakai yang Wi-Fi 6 sekalian aja kalau di rumah. Jadi biar 200 Mbps itu bisa tercover secara maksimal, dan memang tercover secara maksimal. Pengembangannya Wi-Fi 6E belum, karena perangkatnya masih mahal sekali. Wi-Fi 7 ya apalagi, baru banget itu keluar soalnya. Ya. Terlebih dari data rate-nya ya, pengembangannya lebih ke channel size-nya lebih besar, modulation-nya juga lebih besar, uh, MIMO yang lebih meningkat lagi kemampuannya, multiple input, multiple output. Jadi bisa dipakai lebih banyak perangkat dalam satu waktu yang bersamaan, tapi jaringannya nggak saturated. Gitu. Ya, kita nikmati saja. Semuanya akan berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih cepat pastinya. Ntar ya area ya, kalau masih ada waktu di belakang ya. Oke. Nah, ya tipikal di rumah atau di perkantoran yang simple seperti ini kan. Jadi ada wireless routernya dari ISP, atau misalnya dari ONT kita tambahin wireless router sendiri gitu kan. Terus semua perangkat terkoneksi ke situ. Simple, ya, semuanya udah seamless banget, konfignya juga gampang sih kalau sekarang. Ya, tapi ini tipikal yang umum seperti ini. Ya, kalau di gedung udah beda cerita ya. Kalau ini lebih ke rumah atau perkantoran yang Soho ya, small office, home office, kecil. Seluler tentunya juga jadi uh, pengembangannya. Sekarang sudah di mana? 5G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Dari yang ya saya ngalamin tuh dari yang cuma 2G doang dulu. Kayak gimana rasanya. Internet juga GPRS sendiri lah speednya seperti apa. Naik ke 3G waktu itu ngalamin HSDPA lumayan meningkat. Udah bisa hitungan Mbps deh tuh. 4G udah lumayan di sini. Di lokasi saya 4G plusnya Telkomsel sama Tri itu dapat di atas 150 Mbps sih, alhamdulillah. 5G-nya yang belum kelihatan jauh lebih cepat dari 4G, padahal kan secara teoritis dia harusnya bisa jauh lebih cepat lagi ya. Tapi ya memang mungkin karena implementasi 5G juga baru lah ya, belum terlalu lama di Indonesia, dan itu pun cakupannya masih di kota-kota besar aja. Di Tangsel ini juga masih agak jarang. Di jalur-jalur utama aja saya ngerasain bisa dapat 5G, dan itu juga nggak sepengalaman saya pakai kok nggak bisa lebih dari 200 Mbps ya. Udah 5G sih sinyalnya. Ya gitu lah. Mungkin butuh waktu ya. Ya, kalian ngerasain dari yang mana nih? Kalau saya sih 2G ya dulu ya. Ya sayangnya seperti konsepnya, oh udah 3G ya. Udah lumayan lah ya. Udah zaman 3G itu kan
nggak lama Friendster keluar tuh. Habis itu Facebook. Ya udah, dengan segala pernak-pernik website kan lumayan berat. Nah, dengan 3G udah lumayan. Jadi kalau diaksesnya pakai GPRS, paling situs-situs web saja itu yang masih nyaman diakses gitu. Ya, ya, dengan konten yang semakin kaya, eh, multimedia yang semakin advance lagi, ya terlepas dari teknik kompresinya ya, sekarang kan sudah sangat beragam sekali. Eh, Foto, video, terus sensor kamera yang semakin meningkat, eh, ukurannya menghasilkan megapiksel yang lebih tinggi lagi, otomatis ukuran filenya lebih tinggi lagi. Nah, untuk berbagi itu kan butuh kecepatan internet yang lebih cepat lagi. Ya tentunya perkembangan itu saling terkait satu sama lain ya, yang memungkinkan kecepatan internet itu bisa semakin meningkat juga. Ya, apalagi sekarang kan Indo kemarin desas-desusnya mau minimal 100 MB ya, kalau nggak salah ya. Makanya sekarang paket-paket internet tuh udah eh, sangat-sangat manusiawi harganya, terutama yang provider internet kabel ya. Saya lumayan tergiur sama My Republic itu udah kemarin saya lihat 500 Mbps-nya di harga 550.000 atau kalau nggak salah ya, apa 600.000 gitu. Tapi kalau ambil paket setahun 4,8 juta, belum PPN sih. Cuma hitungannya kan udah murah banget ya untuk dapetin 500 Mbps. Termurah sebelumnya sebenarnya XL Home itu 1 Gbps-nya di 999. Cuma masih sangat terbatas sekali XL Home. Cuma di titik-titik tertentu aja. Ya, kita nikmatin saja perkembangannya. Seiring berkembang zaman ini semakin maju lagi, dan kita semakin bisa menikmati. Ya, makin cepat, makin murah sekarang. Ya, data rate lebih cepat, latensi lebih rendah. Di 5G nggak tahu ya, latensinya bisa satu digit apa enggak. Tapi kalau di 4G sih kemarin latensinya kisaran di belasan ya untuk ke lokal. Ke Singapura saya lupa tuh latensinya berapa. Ya tentunya latensi lebih rendah akan semakin nikmat kan pengalaman kita berinternet. Kalau satelit tahu sendiri kan latensinya gede. Cuma saya cukup kaget lah kalau Starlink kemarin tuh latensinya juga lumayan rendah. Kenceng lagi. Ya, cuma memang uploadnya kan dia nggak bisa 1:1 ya, karena butuh uh, kalau mau ngejar upload yang besar, tentunya butuh power yang besar juga dari sisi transceivernya gitu, dari sisi perangkat yang ada di rumah. 6G sudah dalam pengembangan dan kemungkinan besar di 2030-an. Indonesia tuh implementasi jaringan seluler yang baru itu biasanya sekitar 2 sampai 3 tahun sejak diluncurkan gitu. Ya karena memang mahal ya implementasinya ya untuk pembuatan infrastrukturnya. Eh, Belum lagi harus mengganti setiap BTS-nya kan harus di-upgrade tuh transceivernya, selnya untuk di-upgrade menjadi 5G yang sekarang. Ya itu kalau saya lihat sekitaran 2-3 tahun lah. Misalnya si 4G tadi itu, si 4G kan, si 5G 2019, mungkin baru di 2022 trial-trial tuh operator. 2003 baru keluar yang paket-paketnya yang untuk umum gitu. Walaupun jaringannya belum luas gitu. 5G aja belum 4G aja belum rata kan, gimana 5G. Kalau di negara lain malah udah lebih ekstrim lagi yang 3G-nya udah dimatikan kan. Kita lihat saja. Karena memang secara kontur, secara
geografisnya kan kita memang sulit kalau Indonesia ya. Dataran tinggi, dataran rendah, belum lagi terpisah-pisah pulau-pulau gitu. Jadi memang butuh uh, berbagai jenis infrastruktur yang dihubungkan jadi satu. Ya kalau Singapura doang ya pasti gampang lah. Dia negaranya cuma satu gitu aja kan. Untuk membangunnya gampang. Cuma kalau kayak kita negara banyak pulaunya untuk saling terhubung ya mau nggak mau kalau nggak pakai microwave, pakai kabel bawah laut, ya tentu pembangunan infrastrukturnya nggak murah gitu. Ya kita tunggu saja 6G konsorsiumnya kan untuk perusahaan-perusahaan yang uh, sering kita dengar lah kayak Motorola, Ericsson, Samsung juga semuanya terlibat. Kurang lebih itu untuk hari ini. Tadi Arya gimana Arya? Iya Pak, kayak buat kayak setting router sih Pak, kayak akses point tuh biar orang lain tuh nggak bisa akses, tapi hanya beberapa internal gitu yang cuman karyawannya aja yang bisa akses gitu Pak. Itu pakai metode apa ya? Kalau pakai ini wireless atau wire? Wireless Pak. Oh, wireless. Wireless. Berarti untuk metode SSID sama password nggak cukup gitu. Iya, mungkin seperti itu Pak. Jadi kayak orang lain tuh nggak bisa ngelihat, tapi harus nambah jaringan, masukin SSID-nya, nah pasportnya gitu Pak, manual. Oh, kayak disembunyikan gitu. Iya Pak. Tunggu deh. Saya saya belum yang setinggi itu ya, soalnya ini buat di rumah. Coba saya mau liatin di rumah tuh kayak gimana settingannya sebentar. Nanti saya share ini ya, screen-nya. Saya login dulu. Kalau ini di rumah ya, ini saya nyeting di rumah. Hmm, Nah, kalau basicnya sih sebenarnya di rumah cukup dengan enkripsi standar aja ya, WPA2 atau kalau mau ini kan Wi-Fi 6 nih kalau saya bisa aja pakai WPA3 ya, tapi takutnya belum kompatibel untuk semuanya. Cukup pakai password, bandwidth, oh udah. Sebenarnya cuma kalau kalau untuk rumahan sih cukup begini aja ya. Cuma kalau mau lebih sih harusnya pakai bukan guest network tapi sebentar. Oh, saya pernah dulu eh, saya ngejual internet yang saya punya ke tetangga gitu. Tapi itu jangan ditiru ya. Saya duitin lagi. Nah, kalau itu saya pakai metode ini, whitelist. Nah, nanti saya register, saya minta MAC address-nya nih, perangkat
Cek, halo, beneran? Dengar, Pak. Sorry, sorry. Tadi kayaknya ngulik-ngulik whitelist, malah jadi nggak bisa akses saya. Jadi harus dikulik-kulik lagi. Kalau saran saya sih gitu, Arya. Kalau mau, kalau sepengalaman saya ya, saya ngejalanin akses kontrol lewat allow list atau block list gitu aja. Jadi kita masukin MAC address-nya. Nggak enaknya memang harus diregister dulu MAC address-nya untuk bisa terkoneksi. Nanti ya hanya perangkat itulah, perangkat yang masuk whitelist-nya sajalah yang bisa masuk ke SSID tersebut atau masuk ke bisa akses ke akses wireless router tersebut gitu. Dia mau nambahin pun nggak bisa lagi kalau pengalaman saya. SSID-nya tetap di broadcast sih, tetap muncul, cuma karena dia nggak terregister di wireless router, itu nggak bisa masuk. Kecuali buat yang MAC address-nya udah disimpan di wireless router. Cuma ribet memang kalau pakai cara itu. Memang extra security, extra effort juga kitanya. Emang kenapa kok mau diamanin segitunya? Lagi disuruh, Pak, sama atasan, Pak. Oh, coba aja metode yang terbaik lah. Kalau saya pengalamannya pakai access control, pakai whitelist. Emang suka ada yang bikin jaringan di kantor satu rated, ada yang doyan download mungkin, atau Eh, dari isi security-nya mungkin. Enggak, Pak. Jadi kayak atasan saya tuh khawatir gitu kalau ada yang masuk jaringan perusahaan saya gitu, perusahaannya gitu. Jadi kayak antisipasi mungkin menurut beliau. Oh, itu eksternal dong. Kalau kayak gitu mending firewall dong. Iya, Iya kan? betul, Pak. Mm-mm. Jadi biar ditaruh sebelum masuk ke jaringan kita di kantor, biar bisa diblok. Betul, Pak. Kalau Yang cuma saya untuk rumahan sih gitu. Kalau 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 pengalaman saya gitu, pakai whitelist sama blocklist aja itu udah whitelist blacklist itu udah cukup banget sih. Dia punya dia Pak, punya password, dia tahu SSID-nya apa, tapi selama MAC address dia belum di set di whitelist kita, dia nggak akan bisa masuk ke kita. oke, Pak, mungkin nanti saya coba metode whitelistnya. Hmm, Terima kasih, Pak. sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas ini waktunya. Ini yang bisa on cam dong. Saya butuh dokumentasi ini. Sebentar. Oke, yang lain nggak ada nih. Oke, bentar ya. Saya ini juga screenshot sekali lagi. Oke, untuk eh, jadi setiap materi ini ingat ada self assessment-nya. Jadi cek di e-learning self assessment-nya sudah ada, tinggal dikerjakan. Tunggu tunggu.
Ini ada yang udah hilang duluan nih. Tadi siapa aja ya? Saya belum absen nih. Arya. Wait sebentar ya. Saida tadi ada. Oke. Oke. Iwan memang udah nggak tahu kemana lah ini. Biarkan saja. Oke, kalau gitu. Udah selesai saya absennya ya. Oke, yang di e-learning jangan lupa dikerjakan. Ya, kemarin bagus-bagus, udah enak banget tuh buat nilai tugasnya jadi besar. Plus buat nilai UTS juga kan kemarin.